Halo, sekarang ambil buku kalian, mari kita belajar. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri untuk kelas 10. Sebelum itu, perkenalkan, panggil saja saya Kak Desti sebagai tutor kalian di video kali ini. Trigonometri adalah salah satu cabang matematika yang banyak sekali manfaatnya dan dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam bidang arsitektur, ia digunakan untuk menghitung kekuatan kuda-kuda dari suatu bangunan. Kemudian pada bidang teknik, trigonometri juga digunakan untuk mengoptimalkan kerja putaran pada mesin, sehingga pekerjaan akan menjadi lebih efisien. Pernahkah kalian menaiki pesawat terbang? Sistem navigasi pada pesawat terbang juga menggunakan konsep trigonometri loh. Apa kalian tahu cara mengukur ketinggian sebuah gunung? Tentunya bukan menggunakan penggaris ya teman-teman. Konsep trigonometri juga bisa digunakan dalam hal ini loh, yaitu bidang geografi. Kemudian dalam bidang astronomi, trigonometri juga digunakan untuk mengukur jarak antar benda-benda langit loh. Mari kita mulai pembahasan kita tentang konsep dasar perbandingan trigonometri. Kata trigonometri berasal dari dua kata, yaitu trigono dan metri. Trigono sendiri berarti segitiga, dan metri berarti ukuran. Sehingga trigonometri merupakan cabang matematika yang mempelajari hubungan ukuran panjang sisi dan ukuran sudut pada segitiga. Dalam perbandingan trigonometri, kita harus perhatikan beberapa hal berikut terlebih dahulu. Di antaranya, pastikan objeknya tentu saja segitiga dan merupakan segitiga siku-siku. Kemudian, pilih salah satu sudut sebagai acuan. Kemudian, sisi di hadapan sudut siku-siku ini disebut sisi miring. Lalu, sisi di hadapan sudut acuan disebut sisi depan. Dan sisi samping sudut acuan disebut sisi samping. Setelah mengetahui apa saja yang harus diperhatikan, inilah saatnya kita masuk ke materi, yaitu perbandingan trigonometri, yakni sinus, kosinus, dan tangen. Sinus alfa atau biasa disingkat dengan sin alfa adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Sedangkan kosinus alfa atau biasa disingkat cos alfa adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Dan yang ketiga, tangen alfa atau biasa disingkat tan alfa adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Sangat mudah bukan? Kalian harus hafal ketiga rumus dasar perbandingan trigonometri ini ya. Ada sebuah trik nih yang kalian bisa lebih mudah dalam menghafal ketiga rumus ini, yaitu menggunakan singkatan sin demi adalah singkatan dari sin alfa, sisi depan per sisi miring. Kemudian cos sami adalah singkatan dari cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring. Kemudian ada tan desa, singkatan dari tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping. Gimana nih teman-teman? Sudah paham ya? Mari kita lanjut ke contoh soal yuk. Untuk contoh soal yang pertama, perhatikan gambar segitiga berikut ini. Diketahui untuk panjang sisi sampingnya yaitu AB adalah 4 cm, kemudian sisi tegaknya yaitu BC adalah 3 cm, dan sisi miringnya yaitu AC adalah 5 cm. Segitiga di samping menunjukkan bahwa segitiga siku-siku dengan sudut alfa tepat di sudut A. Pada soal ini kita akan mencari nilai dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa sesuai dengan informasi dari segitiga di samping ini. Lalu, bagaimana caranya? Masih ingat dengan materi sebelum ini kan? Ya, kita memakai rumus trigonometri, sin demi, cos sami, dan tan desa. Untuk mencari sin alfa, ingat rumus sin demi, sehingga dengan memperhatikan segitiga di samping akan diperoleh sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring yaitu 3/5. Setelah diketahui nilai sin alfa, kita bisa peroleh kosekan alfa, yaitu rumusnya kebalikan dari sin alfa, yaitu sisi miring per sisi depan, sehingga didapatkan kosekan alfa sama dengan
sisi miring per sisi depan, yaitu 5/3. Selanjutnya, untuk mencari nilai cos alfa, ingat rumus awal yaitu cos sami, sehingga dengan memperhatikan segitiga di samping akan diperoleh cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring, yaitu 4/5. Kemudian dari nilai cos alfa kita dapatkan rumus secant alfa, yaitu kebalikan dari cos alfa, yaitu secant alfa sama dengan sisi miring per sisi samping sama dengan 5/4. Kemudian untuk mencari tan alfa, ingat rumus tan desa. Dengan memperhatikan segitiga di samping akan diperoleh tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping, yaitu 3/4. Selanjutnya, dari rumus tan alfa kita dapatkan rumus kotangen alfa, yaitu kebalikan dari tan alfa adalah sisi samping per sisi depan, sehingga nilainya adalah 4/3. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, perhatikan segitiga di samping, yaitu dengan sisi miring, yaitu AC sama dengan 13 cm. Kemudian ada sisi depan, yaitu BC sama dengan 5 cm, dengan sudut alfa di sudut A. Kemudian tentukan nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Karena pada segitiga ini yang diketahui hanya sisi miring dan sisi depan, maka kita perlu mencari sisi samping dari segitiga tersebut, yaitu sisi AB. Maka kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu AB sama dengan akar dari AC kuadrat min BC kuadrat, di mana AC adalah 13 cm dan BC adalah 5 cm. Kemudian kita substitusi, yaitu AB sama dengan akar dari 13 kuadrat min 5 kuadrat. Maka didapat AB sama dengan akar 169 min 25. Maka diperoleh AB sama dengan akar 144, di mana akar 144 adalah 12 cm. Maka diperoleh panjang sisi samping AB adalah 12 cm. Barulah kita hitung nilai sin cos tan-nya, yaitu kita ingat rumus awal, yaitu sin demi, cos sami, dan tan desa, sehingga kita peroleh sin alfa, yaitu 5/13, cos alfa 12/13, dan tan alfa adalah 5/12. Gimana? Mudah bukan? Nah, masih ada satu lagi soal mandiri yang bisa kalian kerjakan sendiri ya, yaitu soalnya adalah perhatikan segitiga di samping dengan sudut alfa di titik C, siku-siku di A. Pertanyaannya adalah, jika nilai cos alfa sama dengan 8/10 dengan alfa lancip, maka tentukan nilai dari sin alfa. Wah, mudah bukan? Teman-teman pasti bisa nih ngerjain soal sendiri. Kalau sudah ketemu jawabannya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Wah, nggak kerasa pembahasan kita mengenai perbandingan trigonometri kali ini sudah selesai. Gimana nih? Masih ada yang dibingungkan? Kalau ada, boleh banget disampaikan di kolom komentar yang ada di bawah video ini ya. Jangan lupa untuk terus berlatih dan mencoba. See you on the next video. Bye!